Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita masih di tema 6 subtema 4 tentang penghematan energi pada pembelajaran 3 dan 4. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mendapatkan informasi terkait penghematan energi, menyebutkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga negara, bercerita tentang air dan penghematan energi air. Yang terakhir, menuliskan rencana dan laporan penghematan energi. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Udin dan teman-teman latihan berhemat. Berhemat listrik dan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Nah, anak-anak, di sini ceritanya Udin dan teman-temannya akan membuat kipas yang berbahan dasar dari kertas karton bekas. Jadi bahan-bahan bekas itu yang sudah tidak terpakai bisa dimanfaatkan kembali untuk dibuat menjadi karya seperti kipas yang terbuat dari kertas. Kipas ini tidak memerlukan energi listrik. Nah, apakah kalian bisa membuatnya, anak-anak? Kita lanjutkan ya. Barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Coba anak-anak amati. Gambar tersebut mengilustrasikan peristiwa apa ya, anak-anak? Apakah kalian pernah melihatnya secara langsung di sekitar kalian atau di televisi? Ya, ini merupakan gambar orang yang sedang berkumpul antri untuk mendapatkan air bersih. Nah, kira-kira mengapa ya mereka sampai antri untuk mendapatkan air bersih? Apakah mereka kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Lalu kira-kira apa ya yang bisa kita sarankan untuk orang-orang yang sedang kesulitan mendapatkan air bersih ini? Nah, setelah kita memperhatikan gambar tersebut, sekarang anak-anak coba jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan gambar yang ada di samping. Yang nomor 1, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, benar sekali, mereka sedang antri untuk mendapatkan air bersih. Nomor 2, mengapa mereka melakukannya? Ya, benar sekali. Pada musim kemarau, desa mereka mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Musim kemarau yang panjang ini dapat mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan air yang bersih. Dan di mana-mana biasanya terjadi kekeringan. Yang nomor 3, di mana kejadiannya? Di desa Sukajaya. Yang nomor 4, apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Sebaiknya menghemat air sehingga saat musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Nah, kita harus membudayakan hidup hemat ya, anak-anak. Apalagi menghemat energi. Yang selanjutnya nomor 5, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Sebaiknya warga sekitar membuat tanggul untuk menyimpan air bersih dan banyak menanam pohon. Nah, itulah anak-anak beberapa pertanyaan yang telah kita jawab secara bersama-sama. Namun, jika anak-anak memiliki jawaban yang lain, boleh menuliskannya. Tidak harus sama dengan apa yang tertulis di dalam video. Nah, anak-anak, sekarang buatlah cerita sesuai jawabanmu. Cerita tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Buatlah ceritamu pada halaman 174. Tulislah dengan tulisan yang baik dan benar.
Contohnya seperti ini anak-anak. Pada suatu hari, warga desa Majujaya mengantri untuk mendapatkan air bersih. Air bersih tersebut merupakan bantuan pemerintah. Warga terpaksa mengantri karena mereka selalu kekurangan air bersih saat musim kemarau. Sebaiknya warga desa melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Warga juga bisa menanam banyak pohon. Nah, beginilah contohnya anak-anak. Anak-anak bebas membuat cerita yang seperti apa, yang jelas harus berkaitan dengan air dan tentang cara menghemat air yang dapat anak-anak lakukan sendiri. Oke anak-anak, mari perhatikan cerita berikut ini. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa dengan berjalan kaki atau bersepeda kita dapat melakukan penghematan energi bahan bakar minyak karena berjalan kaki dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Selain itu, menggunakan transportasi umum itu merupakan sebuah cara untuk melakukan penghematan energi, khususnya energi bahan bakar minyak. Nah, jika semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, maka penggunaan energi bahan bakar minyak akan semakin sedikit, sehingga kita bisa menghemat bahan bakar minyak lebih banyak lagi. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita menulis. Anak-anak, sekarang kita akan menuliskan sebuah rencana kegiatan penghematan energi. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Tuliskan kegiatan yang akan kamu lakukan. Seperti ini, misalnya rencana kegiatan menghemat energi ini ada di halaman 178. Jadi anak-anak tulis di sana ya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, kita harus tahu kapan sih waktu pelaksanaannya, kemudian di mana tempat pelaksanaannya, lalu kegiatan apa yang akan dilakukan, lalu catatan pelaksanaannya jika ada. Nah, contohnya seperti ini ya. Waktu pelaksanaan Rabu 3 Maret 2021. Tempat pelaksanaan di rumah. Kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan adalah mematikan keran air setelah cuci tangan. 2. Mematikan lampu rumah saat pagi. 3. Bermain ke rumah dengan naik sepeda. Catatan pelaksanaannya, kegiatan menghemat energi tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dapat dilakukan saat berada di rumah. Yang kedua, kegiatan menghemat energi merupakan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah. Nah, seperti ini ya anak-anak rencana kegiatan menghemat energi. Waktu, tempat, kegiatan, dan catatannya jelas. Nah, anak-anak bisa menuliskan rencananya sesuai keinginan kalian masing-masing. Oke, baiklah kita lanjut ya. Berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM atau bahan bakar minyak. Pejalan kaki berhak mendapat keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Nah, setiap orang yang ada di jalan itu berhak mendapatkan keamanan ya, dimanapun itu tempatnya. Baik pejalan kaki, lalu pengguna jalan yang lain, semuanya
berhak mendapatkan keamanan. Oleh karena itu, kita harus menjalankan kewajiban masing-masing, seperti kewajiban yang dimiliki oleh pejalan kaki misalnya. Para pejalan kaki berkewajiban untuk menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Begitu ya anak-anak. Sekarang mari kita membaca. Rumah Jaka selalu bersih dan rapi. Jaka dan keluarga rutin membersihkan rumah. Mereka membersihkan rumah secara bergantian. Ibu menghilangkan debu yang menempel di kursi dan meja menggunakan lap basah. Jaka menyapu lantai menggunakan sapu. Ayah rutin mencuci karpet ruang tamu. Mereka tidak menggunakan penyedot debu sehingga Jaka dan keluarga telah melakukan penghematan energi listrik. Jaka dan keluarga telah melaksanakan kewajiban menghemat energi listrik. Selain menghemat energi listrik, setiap keluarga juga memiliki kewajiban di rumah. Setiap anggota keluarga juga memiliki hak di rumah. Apa saja kewajiban lainnya yang dilakukan sebagai anggota keluarga di rumah? Apa saja hak yang diperoleh sebagai anggota keluarga di rumah? Perhatikanlah tabel di bawah ini. Di sini ada tabel yang berisi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Sekarang kita baca dulu tabel kewajiban anggota keluarga di rumah. Yang nomor 1 adalah menghemat penggunaan air di rumah. Yang nomor 2, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga, saling menyayangi anggota keluarga. Nah, ini ada 3 contoh kewajiban anggota keluarga di rumah. Mungkin anak-anak memiliki contoh-contoh yang lain. Ya, ada banyak sekali ya contoh-contoh kewajiban anggota keluarga di rumah. Kemudian mari kita baca tabel hak anggota keluarga di rumah. Yang pertama adalah menggunakan air sesuai kebutuhan. Nah, jadi setiap anggota keluarga berhak untuk menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang nomor 2 adalah memperoleh lingkungan rumah yang bersih dan nyaman. Nah, sudah jelas ya anak-anak bahwa setiap anggota keluarga siapapun itu berhak untuk mendapatkan lingkungan rumah yang bersih dan nyaman. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga harus saling menjaga ya, menjaga kebersihan dan kenyamanan anggota keluarga yang lain. Kemudian yang nomor 3, memperoleh kasih sayang. Tentu saja sebagai anggota keluarga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Begitu ya anak-anak. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan contoh lain hak dan kewajiban anggota keluarga? Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Perhatikanlah gambar berikut ini. Tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti yang ada pada gambar. Nah, anak-anak coba anak-anak amati. Kira-kira gambar itu menggambarkan keadaan yang seperti apa ya anak-anak? Tuliskan jika keadaan seperti itu artinya mereka mendapatkan hak apa dan kewajiban apa. Contohnya pada halaman 179, gambar yang pertama adalah hak untuk mendapatkan energi untuk beraktivitas. Maka dia berkewajiban untuk menghabiskan makanan yang telah disiapkan. Nah, untuk gambar yang selanjutnya anak-anak selesaikan sendiri ya pada halaman 179 dan 180. Oke anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.